Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya ada laptop. Ini punya teman kantor. Ini laptop legend ya, legend. Ini laptop Asus IEPC 1025C. Ini kenapa saya bisa katakan legend karena ini laptop waktu awal-awal rilis itu tahun 2008-2009. Jadi ini benar-benar waktu itu masih smartphone masih belum merajai ya, walaupun sudah banyak smartphone tapi BlackBerry itu masih merajai waktu itu. Jadi semua lari ke laptop atau netbook yang kecil seperti ini. Jadi ini seperti tab, dia ini 10 inci APC. Nah kayak gini bentuknya nih APC nih. Nah seperti ini APC. Nah ini APC ini. Jadi kalau bisa dikatakan ini sudah sekitar 10 atau udah 13 tahun lah, mau 14 tahun lah ini laptop. Nah ini masih bisa nyala ya teman-teman. Ini kemarin saya bongkar, jadi kasusnya ini laptopnya Windowsnya itu sering di Explorer itu sering delete otomatis, jadi muncul pop up delete otomatis. Jadi ini saya bongkar terlebih dahulu. Untuk bongkarnya juga ini sangat mudah ya. Sekarang zaman dulu itu masih murnya masih sedikit, jadi paling murnya di sini 1, 2, 3, 4 dan nyempil di sini satu ya. Di sini ada mur juga nih ya, ada baut. Jadi jangan sampai lupa, di sini satu, jadi ada 5 baut dan ada klipnya, ada klipnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kunci. Jadi memang agak susah buat dicopotin. Nah ini udah saya copotin. Tampilannya masih begini ya, masih jadul. Dan ini dia mainboard dari IEPC. IEPC itu mainboardnya cuma ini aja. Ini kalau ini tambahan karena di sini ada USB, di sini ada LAN, USB, terus ada jack audio dan apa nih namanya SD card ya, SD card. Jadi waktu zamannya sudah bagus ya. Ini sudah banyak portnya. Tidak pelit portnya. Nah di sini juga ada nih, ada HDMI, ada USB, ada lagi, dan ada VGA. Jadi emang tidak pelit untuk mengeluarkan banyak port-portnya. Kalau sekarang kan paling USB-nya cuma 3, terus pilihan dari VGA-nya cuma atau VGA atau HDMI. Biasanya sih HDMI kalau laptop baru, VGA-nya udah nggak ada, seperti itu. Lalu ini dalamnya seperti ini. Di sini ada harddisk ya. Ini harddisknya sedang saya copot, jadi datanya lagi saya backup terlebih dahulu karena nanti kita bisa lihat rusaknya di mana. Biasanya sih di OS-nya aja, tapi ini karena sekalian di upgrade, jadi yang bisa di upgrade ya harddisknya diganti SSD lalu ditambahin RAM. Dan RAM-nya itu ada di belakang sini ya teman-teman. Ada di belakang sini. Itu cuma 1 slot saja. Nah ini WLAN-nya ini biasa nih, baterainya nih baterai CMOS-nya. Lalu apalagi nih ya tidak ada lah yang harus di upgrade lagi selain SSD dan ditambah RAM. Ini bawaannya itu RAM-nya itu 2 GB, jadi DDR3, jadi masih bisa di upgrade mau 8 GB atau 4 GB sesuai dengan kebutuhan aja sih. Tapi kisaran harganya ya kalau nggak salah 8 GB itu 300-an kalau nggak salah itu harganya ya. Nah ini dia. Dan Intelnya, prosesornya ya paling kalau laptop kecil seperti ini tuh Intel Atom. Waktu zaman dulu tuh Intel Atom. Kalau kecil-kecil segini itu Intel Atom. Sekarang yang kecil-kecil segini yang 11 in 11 S2 in udah nggak ada, paling adanya 13 ya. 13 itu paling Celeron, kalau nggak Core i3 5 itu masih ada. Itu yang laptop Lenovo ThinkPad biasanya itu yang ngeluarin banyak, sama Dell itu juga ada. Kalau yang zaman dulu yang Asus seperti ini dia Intel Atom, kalau nggak AMD E1. Aduh, itu udah pasti
agak lambat ya, jadi kita harus ngakalinnya pakai RAM-nya digedein seperti itu ya teman-teman. Ini DDR3, nanti saya coba akan bongkar. Mau lihat RAM-nya tuh di mana letaknya. Kalau nggak salah sih di belakang sini, karena saya sudah pernah bongkar, jadi ada di belakang sini. Coba kita akan bongkar terlebih dahulu. Kita ganjel dulu ya. Baik, ini mainboardnya yang belakang udah saya yang bagian sini sudah saya bongkar, ya. Ini saya udah cabut WAN LAN-nya udah saya cabut, lalu untuk baterainya juga udah saya cabut. Nah ini dia, ini saya nggak cabut takutnya nanti ada masalah di LCD, jadi lebih baik tidak dicabut ya, jadi lebih mudah untuk melihat ke belakang ke sini. Nah ini dia belakangnya seperti ini heatsinknya, lalu di sini ada RAM-nya ditutupin, dan ini RAM-nya masih DDR3 2 GB, mereknya Hynix ya. Jadi ini mereknya, kita lihat ya. Nah, jadi hanya satu slot saja pada laptop ePC-nya, dan hanya satu slot saja. Jadi kita bisa upgrade-nya ya 4 GB, 8 GB atau 16 GB sih ada kalau nggak salah kalau dicari ya. Jadi cuma satu keping, jadi kita harus beli yang lebih besar, dan yang ini tidak dipakai lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan masangnya ada di sini di belakang, dan kita klip seperti itu. Jadi kalau kita mau upgrade laptop ini hanya bisa SSD, ganti SSD dan ditambah RAM-nya, dan diganti RAM-nya ya, RAM yang lama kita simpen, dan RAM yang baru kita pasang untuk ganti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi agak memang tempatnya cuma kecil, tidak ada slot lagi tambahan, jadi kita harus mengganti RAM-nya. Oke, nanti saya akan tes menggunakan SSD. Kebetulan saya ada SSD. Nah, ini SSD-nya mana ini? SSD masih mana? Nah, ini SSD-nya nih. Ini sudah diinstal Windows 10. Jadi ini cuman cadangan aja sih. Jadi saya punya harddisk OS SSD Windows 10, jadi kalau ada komputer, PC atau laptop rusak, saya bisa ngetes masih bisa apa enggak. Kalau bisa berarti kan kerusakannya harddisk, kayak seperti itu sih kalau saya biasa ngetes. Oke, sekian kita bongkar ePC Asus ePC 1025-nya. Jadi teman-teman ada gambaran untuk upgrade-nya seperti apa di laptop ePC ini. Jadi jangan sampai laptop ini masih bisa kita manfaatkan untuk ngetik-ngetik, untuk browsing masih kita bisa manfaatkan ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.